bakar Roy Suryo sekarang juga. UGM tidak bisa menunjukkan ijazah. Ijazah hanya bisa ditunjukkan oleh pemilik. Oleh karena itu kita datang ke pemilik. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya. Meski telah mendapat klarifikasi dari pihak UGM, namun Rizal menegaskan bahwa mereka ingin mendapat klarifikasi lebih lanjut mengenai dokumen-dokumen yang menunjukkan Jokowi sebagai lulusan UGM. DPUA sempat mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk melakukan unjuk rasa. Ada 2 orang yang menurut kami penyusup dan itu sengaja memancing kerusuhan. Yang pertama, dia datang dengan ikat kepala Adili Jokowi. Jelas-jelas di rumah Jokowi dia datang seperti itu. Bagi kami, dia akan memancing kerusuhan. Ini satu kalimat juga. Harus tadi Ibu mengatakan yang membuat hidup Ibu susah. Ibu merasa susah nggak? Oke. Intinya aja, saya cuma tanya. Polda Metro Jaya merilis perkembangan penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Pihak kepolisian menyatakan ada 2 objek perkara yang saat ini masih dalam proses penyelidikan dan tahap pemeriksaan para saksi. Objek perkara yang pertama tentang fitnah dari akun media sosial dengan tuduhan pelapor alias JKW memiliki jasa skripsi dan lembar pengesahan palsu. Penyelidik telah memeriksa 49 saksi yang mengetahui adanya peristiwa, termasuk memeriksa terduga terlapor. Sementara itu objek perkara yang kedua, 5 laporan polisi yang ditarik dari 5 Polres. Saat ini juga dalam tahap penyelidikan dan telah diperiksa 50 saksi dan dimintai pendapat ahli. Untuk objek perkara yang kedua ini dasarnya 5 laporan polisi. Yang beberapa laporan polisi itu ditarik dari beberapa Polres. Ya, apa objek perkaranya? Objek perkaranya adalah menghasut orang lain untuk mengetahui menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana serta menyebarkan berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik. Objek perkara yang kedua ini terlapornya adalah saudara RS dan kawan-kawan. Yang menjadi persoalan sekarang ini itu bukan cuma laporan 311, 310. Karena ada semacam penggiringan opini. Jadi opini publik itu diajak bukan bukan mengajak untuk melakukan tindak pidana, tetapi mengajak aparat penegak hukum kepolisian, mengajak orang-orang yang tidak mengerti hukum untuk mengarahkan ke 310, 311. Oke? Ya. Kita sering alpa. Ada 5, 6 laporan ya, 2 di Polda Metro Jaya, 1 di Jakarta Selatan, 1 Jakarta Pusat, 1 lagi di Depok, 1 lagi Bekasi Kota. Berarti 6. Delik yang pasti sama itu 160 KUHP. Terus kemudian ada 45A. Ya, terus kemudian Undang-Undang ITE 28 pasal 28 ayat 2. Undang-Undang informasi transaksi elektronik. Artinya ini kesamaan persis semua. Kita jangan alpa di sini. Penggiringan opini atau framing yang dilakukan para penasihat hukum teman-teman kita, rekan-rekan sejawat yang ada saat ini, penggiringan opininya itu ke 310 framing ya. Framing ya, atau mengarahkan. Dia cuma mengarahkan ke sini nih. Nih di 310 311 KUHP. Pelapornya siapa? Pelapor Bapak Jokowi. 311 pencemaran nama baik ya? Iya. Terus di sini ada pasal-pasal junto ya 45A itu hampir sama dengan kita. Itu hampir sama. Tetapi ini adalah delik aduan. Yang di Polda Metro Jaya. Ya, ini PMJ.
inilah yang diarahkan oleh para pengacaranya. Kenapa diarahkan? Karena ini bisa tidak dilakukan penahanan. Kenapa tidak bisa dilakukan penahanan? Karena dia hanya maksimal dia di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Oh. 5 tahun. 310 di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Mereka lupa. Oke. Di sini ada Peradi Bersatu. Oke, Peradi Bersatu ya. Oke. Bersatu. Dalam artian membentuk advokat, public defender, dan kelompok-kelompok masyarakat lain 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan kita 6 LP di Jabodetabek ya. Nah, inilah laporan yang mau di seolah-olah tidak perlu naik. Ini pasalnya saya tulis pasal 160 KUHP dan 45A ya. Terus junto 28 ayat 2. Oh, ayat 2 ya. ITE. Yang 160 KUHP ini ancaman ya. Ancaman 6 tahun. 6 tahun untuk 160 KUHP dan 28 ayat 2, 45 juga sama. Oke. Ini wajib tahan. Ini yang mereka menghindar dari sekarang ini. Udah paham? Oke, kita ungkap di sini ya. Oke. Ini yang mereka takutkan. Maka di media mereka berbicara ini. Oh, oke. Ini aja yang mereka publik. Ini banyak tersangka, Pak. Nggak hanya Roy, nggak hanya Rismon, nggak hanya Tifa, nggak hanya Rizal Fadila, ya kan? Nggak hanya Egy Sujana, tapi banyak tersangka. Kira-kira penjelasan Pak Arianto gimana itu? Dari jejak-jejak digital dan dalam proses selanjutnya ini, Pak, itu kan bisa kelihatan, Pak, si ini ngomongnya nadanya provokasi, si ini nadanya menghina berulang kali, si ini menceritakan berita bohong bahwa saya udah meneliti ini meneliti betul-betul valid kan gitu. Dia bilang saya pakar meneliti gini-gini, dari ini saya identik ini. Ketika didesak mana yang ini juga, wah ini bukan sambalnya, bukan yang itu, kan berarti kan bohong, Pak, itu, Pak. Jadi ada banyak unsur-unsur yang dipenuhi oleh mereka itu selama dalam proses ini, Pak. Kelihatan, Pak, itu secara nggak usah orang polisi lah. Sekarang orang mau maki-maki depan itu kayak gitu, Pak. Apakah itu bukan tidak pidana itu? Apakah itu kebebasan berpendapat? Orang menceritakan kebohongan itu mengenai ijazah palsu dan pembuktian secara ilmiah ini. Apakah itu bukan suatu tindak pidana? Kemudian orang menghasut, jangan percaya sama aparat. Itu Barreskrim memihak gini, ini tidak terbuka. Hakim, bahkan hakim dituduh penghasutan itu, Pak, ya? Ya menghasut kan, menghasut rakyat supaya tidak percaya pada aparat yang berwajib. Pidana apa ya? Pidana. Kalau pada institusinya mungkin nggak apa-apa, tapi kalau pada oknumnya, contoh si Rismon itu, saya sebutkan aja. Itu seorang kalafor di dalam podcastnya Pak Indra Kiri tanya, sebutkan unsur. Enggak, namanya saya sebut. Itu sebetulnya termasuk ujaran kebencian, Pak, itu, Pak. Termasuk pidana. Kalau yang bersangkutan mau lapor itu kena itu, Pak. Dari situlah saya menebak ya, Pak. Dan saya kira semua penyidik banyak, Pak, yang masuk dalam unsur-unsur. Bukan hanya pencemaran yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di situ. Pak Jokowi memang melaporkan pencemaran ya di Metro karena merasa dinas segala. Tetapi, Pak, yang nanti ketika penyidik mengumpulkan bukti-bukti itu, kan banyak sekali, Pak, jejak-jejak digital yang di situ menunjukkan bagaimana si IA ini memprovokasi, menebarkan berita bohong, menebarkan kebencian sehingga menimbulkan perpecahan. Kemudian jejak digital bahwa di lapangan terjadi benturan akibat daripada mereka pro dan kontra. Ini saya menerangkan untuk menepis bahwa itu kan kalau MK sudah memutuskan kalau kegaduhan di sosial nggak bisa, ya. Tapi ini yang terjadi bukan hanya di sosial saja, di lapangan sudah ada, Pak. Contoh-contoh. Dulu saya berasumsi begini, Pak, penyidik begitu menerima laporan mengenai pencemaran nama Pak Jokowi, ketika dia memeriksa, dia akan menemukan bukti-bukti, ternyata ini bukan hanya pencemaran, tapi ada tindakan itu tadi.
Inilah yang dibantah oleh mati-matian oleh pengacara mereka itu yang mengatakan saya ini memprovokasi, memframing gitu. Saya hanya menyatakan inilah yang terjadi di lapangan, yang mereka mau sembunyikan. Mereka ketakutan Pak kalau dituntut dengan yang ini, ada menghasut, memprovokasi. Maunya mereka hanya dituntut pencemaran, sehingga hanya yang terlibat hanya si Roy aja lah mungkin gitu, yang lain tidak kan gitu. Itu kira-kira gitulah kondisi yang di lapangan itu Pak. Jadi saya yakin kalau kita melihat jejak digital, nggak hanya 5 orang ini Pak, berarti ya pokoknya siapapun yang ikut membantu menyebarkan berita bisa kena Pak. Jadi kan ini menyebarkan berita bohong.